Dokter kan di puskesmas itu kan jauh kan, dokter ini aja ya sebagai klinisi aja ya, saya tarik ke rumah sakit, saya bilang gitu. Oh nggak apa-apa Pak, saya tarik ke rumah sakit, kemudian ganti perawat di situ sebagai kepala puskesmas, gitu caranya. Jadi dokter-dokter itu saya suruh memperkuat klinik. Yeah. Anda kan diajarin untuk klinik, itu mendiagnosa, mengobatin, jangan di sana. Di sana kan untuk preventif dan promotif, biarkan saja tenaga kesehatan yang lain, saya bilang. Jadi dokter saya tarik, masukin perawat. Kan jadi ada ininya Pak Gegen. Jadi kita juga nggak asal-asal sikat-sikat. Ya kan kita coba dialog baik-baik. Konsep puskesmas kan primary health care-nya kan counseling-nya justru diutamakan di sana kan. Itu, ya konsep itu, betul. Ya, preventifnya, promotifnya ya. Ya seperti itu. Nah, kalau itu luar biasa cerita ini, sungguh menginspirasi, tapi ya gimana ya, kader Bapak ditinggal, saya lihat mungkin ya nggak ada orang seberani Pak Armin. Seperti Pak Armin juga yang sekarang saya lihat masih galak nih, masih menunjukkan taringnya, dan sekarang juga Pak Armin megang di sekolah Stikes ya, tentu berharap jiwa entrepreneur itu leadership maju di situ, masuk, saya yakin itu. Nah terus kemudian sampai pada akhirnya kiprahnya di OP ke linknya ke pusat tuh bagaimana Pak? Sementara Bapak ini kan di Lampung sebetulnya. Saya sejak Prof Yani itu saya sudah duduk sebagai DPP itu. DPP. Saya bersama Bu Amel itu waktu itu saya sebagai bidang organisasi ya. Tapi saya anggota. Kemudian karena kan dulu kan saya kan termasuk salah satu pimpinan Munas di Munas 2005 di Manado. Ya, di Manado kan. Nah, saya sebagai salah satu pimpinan Munas waktu itu, kemudian kan jadi otomatis itu kan jadi ini kan formatur tuh, menyusun. Nah, inilah dulu formatur itu begitu. Datang itu bukan melihat ada ART seperti apa, tapi memang sudah menyusun struktur. Nah, jadi siapa-siapa saja kabinet itu disusun. Kemudian karena saya di dalamnya itu, saya juga ikut di dalam, saya diberikan kepercayaan oleh Prof Yani untuk duduk di situ. Nah, kemudian eranya Bu Dewi, begitu juga. Saya masih tetap sebagai DPP juga. Jadi dari Prof Yani, Bu Dewi, kemudian 2015 HF gitu juga. Nah, kalau di HF ini kan saya kan tidak ditawar-tawarin kan. Yang 2015 ini sebetulnya saya sudah sibuk dengan jabatan saya waktu itu, dan di Palembang itu juga saya tidak begitu aktif di dalam ikut, dan saya waktu itu ditelepon Prof Jun, saya suruh mimpin dari DPP sebagai pimpinan Munas. Saya bilang saya kan udah pernah di Manado, gantian dulu. Wah, beliau tuh saya di ini terus. Terus saya matikan HP, saya tidur istirahat. Malam begitu memilih baru saya datang. Jadi sebetulnya saya juga diminta jadi pimpinan lagi di situ. Nah, akhirnya Prof Jun yang ikut kan. Prof Jun tadinya nggak mau terus suruh saya. Oh, saya udah pernah, saya bilang gantian dulu. Nah, karena itu saat penyusunan kabinetnya Hari Padilla ini, saya tidak dilibat dan tidak ditawar-tawarin. Itu yang saya sesalkan kemudian dengan beliau itu. Saya bilang jangan main tunjuk-tunjuk aja, saya bilang. Saya tidak pernah minta jadi anggota Dewan Pertimbangan itu. Nah, tiba-tiba saya dapat SK sebagai Dewan Pertimbangan. Loh, sebagai pertimbangannya apa saya dudukkan situ, saya bilang. Saya nggak suka, saya bilang gitu. Dari awal saya sebenarnya nggak nyaman di situ. Dan saya biar aja di provinsi, saya sudah mulai cooling down waktu itu, Pak Gegen. Nah, itu. Jadi kalau ditanya bagaimana mekanismenya, yang saya tahu yang pertama saya sebagai Dewan Permatur tahun 2005, saya diminta oleh Prof Yani. Kemudian 2010 Bu Dewi juga masih meminta saya. Tapi 2015 saya tidak diminta, tiba-tiba dipasang aja di situ. Bersama dengan Bu Dewi, kemudian Bu Hera, Pak Usain, Pak Nardi dari Padang, dan saya. Jadi kami berlima. Itulah kenapa saya
ada di nah, tapi kalau di DPW ini memang ini saya katakan seperti budaya ya. Budaya kalau setelah jadi ketua DPW jadi ketua Dewan Pertimbangan. Jadi karena itu saya 2 periode juga jadi ketua Dewan Pertimbangan di Lampung. Mungkin karena menghormati yang tua ini. Harusnya nggak begitu ya, janganlah gitu. Iya, memang kalau lihat dari budaya dan memang melihat dari kompetensi juga sebetulnya, Pak. Ya, kalau lihat kiprah Pak Armen ini kan luar biasa di birokrasi iya, di sektor swasta iya, di lapangan iya. 2005 saya ikut di Manado, Pak, waktu itu Munas. Ya. Saya waktu itu saya ya penggembira aja sebetulnya. Belum dari DKI saya waktu itu. Saya pimpinan Munas itu. Iya. Saya aktif dengan Bu Prayetni. Bu Prayetni saya karena 96 saya mulai aktif di PPNI. Ya. Jadi memang 2005 ikut, kemudian di Balikpapan ikut. Balikpapan saya Bu Dewi ya. Yang menang Bu Dewi dan saya sebagai juru kampanyenya Bu Prayetni kalah. Jadi seperti itu. Saya di 2 periode di DPW DKI sebetulnya. 3 periode dengan Pak Purwadi. Kalau yang di Manado saya dengan Prayetni itu. Begitu di Balikpapan, waduh, saya karena ini ibu saya maju nih Bu Dewi. Ya itulah memang nuansa organisasi. Tapi memang harus seperti itu, harus dewasanya ya. Betul. Apakah ini ada satu ciri-ciri profesi kita harus bermain politik atau bagaimana nih? Kelihatan ada semacam trik-trik seperti itu. Menurut Pak Armen bagaimana melihat Pak Armen dari 2005, 2010, 2015? Tentu kan. Kalau saya begini ya. Jadi jangan sekali-sekali organisasi kita ini diajak bermain politik praktis. Itu kata kuncinya. Ya. Jangan membawa PPNI itu ke dalam politik praktis. Itu di Lampung saya bilang begitu. Nggak boleh. Kan gitu. Walaupun kita punya daya tawar yang tinggi ketika ada pilkada dan sebagainya, tapi kita tidak boleh bermain politik praktis. Tetapi kita, seorang perawat, seorang profesi itu harus memahami politik. Itu kata kuncinya. Karena kekuatan itu sebetulnya ada 2. Ada kekuatan eksekutif dan ada kekuatan legislatif di situ. Ada kekuatan dorongan politik dan ada dorongan yang eksekutif. Ini harus kita mainkan 2 kekuatan ini. Kalau kita tidak memainkan 2 kekuatan itu, kita tidak sulit untuk eksis. Ini karena kita ini kan organisasi masyarakat ya. Bukan berarti kita membawa-bawa PPNI ke ranah politik. Contoh kan saya waktu di Lampung dulu, saya dekat dengan gubernur, dekat dengan biro keuangan, dekat dengan dewan. Karena yayasan saya itu anggota dewan. Kan gitu kan. Jadi kami ya ngobrolnya orang politik gitu. Tapi saya tidak pernah berpolitik. Nah, itu menguntungkan bagi kita ketika kita mau melakukan upaya terhadap PPNI, mereka mendorong. Dari Komisi 5 mendorong, kan gitu kan. Dari gubernurnya oke. Siapa itu yang mukul-mukul gendang-gendang di lapangan itu? Armen. Gubernur kenal betul kalau PPNI itu tukang demo kan gitu. Jadi sebenarnya untuk trigger saja untuk perhatikan dong kami ini kan gitu kan. Memang gitu, gubernurnya telepon kepala dinas, siapa itu yang di lapangan itu? Kata gubernurnya, oh itu PPNI, Armen itu. Wah, panggil Armennya, katanya. Panggil saya sama gubernurnya. Apa maunya, katanya kan. Oh, mau kami banyak, Pak. Belum punya gedung, belum punya mobil, operasional. Kan gitu kan. Sementara kita ini kan harus menyentuh sampai ke bawah, kan gitu kan. Bapak harus perhatikan itu, kan. Kan gitu. Ada daya tawar, tetapi saya tidak pernah bermain politik praktis, enggak. Ya kan gitu kan. Nah, tapi banyak yang diuntungkan waktu kita ketika mau apa dibantu sama gubernur, dibantu sama DPR kan gitu kan. Kemudian begitu beralih dari saya ke Deddy Aprizal, dia seorang politik murni. Dia adalah PDI Perjuangan dari partai. Jadi ini yang sudah mulai bersinggungan. Saya lihat, saya amati begitu kan.
Nah, ini udah masuk nih, saya bilang gitu kan. Nah, itu yang zaman saya tidak. Nah, karena itu, karena itu saya pikir kondisi sekarang pun para guru besar misalnya kan ini kan misalnya ada kekuatan-kekuatan eksternal ini juga harus memainkan dorongan itu. Jadi dorongan politik perlu dimainkan. Kemudian dorongan eksekutif juga perlu. Misalnya penguatan di Kementerian Kesehatan, di Kementerian Pendidikan, itu perlu. Nah, kemudian Senayan juga perlu juga tuh dimainkan, tetapi bukan berarti kita masuk di dalam politik praktis. Jadi itu yang prinsip yang saya bawa, Pak Gegen. Jadi saya tidak pernah juga senang dengan kita ini berpolitik, main di politik praktis ya. Tetapi kita harus tahu politik itu, kita harus bisa menggerakkan politik itu. Kalau enggak, gimana? Kayak sekarang ini kan, saya pikir perlu ini ada satu kekuatan politik. Kan gitu. Eksekutif perlu. Nah sekarang dengan adanya ini kan, adanya LAMPTKes ini, bagaimana PPN profesi itu harusnya mendorong tuh, LAMPTKes itu mendorong Kemendikbud Ristek. Bagaimana kita bisa klarifikasi dengan Kementerian Kesehatan, ada apa sih sebenarnya, apakah ada cawe-cawe antara Menkes dengan Mendikbud? Kan gitu kan, ini kan perannya PPN ini sebetulnya. Terus di Senayan tanya tuh, ada apa Senayan gitu kan? Ini enggak kan, diem saja. 2 hari kemarin euforia dengan SK Menpan tentang jabatan fungsional. Dari zaman kita dulu, zaman saya sudah SKP itu sudah diusulkan itu bagaimana 3B. Itu bukan baru sekarang. Zaman saya 90-an, 7. Bagaimana tamatan selesai dari SKP yang juga profesi itu 3B. Itu dari dulu, dari Prof Yani, Bu Dewi itu bukan kok sekarangnya baru euforia begitu terbit. Kemudian kedua, saya juga menyikapi euforianya DPP itu di grupnya, saya lihat ini boleh disampaikan Pak Gegen terkait dengan MOU dengan Mendagri. Waktu saya ikut Icina di Pullman, saya masih aktif sebagai anggota dewan. Saya diundang ke situ. Saya sampaikan, saya sangat setuju dengan satu perawat satu desa, ya, one village one nurse itu ya, OPON apa namanya itu ya. Nah, konsep itu saya senang, saya bilang. Tetapi mari jangan terlalu luas dulu ke Mendagri, Kementerian Desa Tertinggal. Yang paling pertama saya bilang harus dikoordinasikan adalah Menteri Kesehatan. Karena saya ini mantan kepala dinas kesehatan, saya bilang. Menjadikan seorang perawat di desa, statusnya harus jelas. Kan ini kan ujung-ujungnya untuk kesejahteraan. Oh Pak, kata si Herianto yang dari Sulawesi, dia sebagai narasumber. Pak Armen, kan ini kan nanti kan kita menggunakan dana desa. Oh, jangan main-main. DD dan ADD itu sudah ada peruntukannya. Saya waktu jadi kepala dinas, saya bilang saya coba dekati untuk minta mendirikan satu poskesdes, minta dari dana desa. Nggak mau. Apalagi untuk tenaga keperawatan, insentif tenaga perawat ambil dari dana desa. Wah, nggak mau, tahan sembelih mereka. Nah, karena itu, saran saya waktu itu di Pullman, coba kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, bagaimana perawat yang dinyatakan ada di desa itu dijadikan sebagai jejaring puskesmas. Jadi kalau jejaring puskesmas itu saya bilang ada puskesmas pembantu, ada pusling, puskesmas keliling, ada bidan desa, dan ada perawat di desa. Ini namanya jejaring puskesmas. Nah, inilah yang harus status yang jelas dari Kementerian Kesehatan, bahwa perawat di desa itu sebagai jejaring puskesmas, sehingga dia bisa klaim kapitasi BPJS di dalam upaya preventif dan promotif. Tapi kalau enggak, omong kosong. Nah, ini juga saya lihat kemarin dengan Mendagri euforia. Oh, lu nanti mau ngambil DD, mana boleh, seenaknya. Tapi kalau perawat desa yang merupakan jejaring puskesmas, tindakan-tindakan yang ada sebagai upaya preventif dan promotif bisa klaim dari dana kapitasi.
Sebenarnya itu konsep itu saya udah kasih tahu dulu, tapi mereka paling pintar semua. Iya. Kalau saya kan pengalaman. Iya, betul. Ya kan, coba disampaikan ke semua teman-teman Pak Gegen lewat YouTube ini, saya kira lewat ini, channel ini, bahwa kalau mau one village, one nurse itu, ya itu bagaimana status perawat di desa itu menjadi salah satu jejaring puskesmas. Itu aja. Kalau dia merupakan jejaring puskesmas seperti bidan di desa, dia bisa klaim. Bidan desa kan bisa jam persal kan? Iya, betul, betul. Ya kan dia bisa kan? Kemudian klaim apa namanya untuk ANC. Iya. Nah, karena dia jejaring puskesmas. Iya, betul, betul. Tapi betul. kalau perawat nggak masuk di dalam jejaring puskesmas, ya enak aja lo siapa katanya kan? Ini harusnya ketum itu ya, siapapun orang di sana itu deketin dulu lah Menteri Kesehatan itu, diklik-klik dulu Dirjen Binkesmasnya. Nah, dulu kan zaman Bu Kirana kan bisa enak kita ngotot-ngotot Bu Kirana. Saya dekat Bu Kirana. Nah, jadi ya. Luar biasa ini. Saya kira ini membedah satu konsep yang ke depan untuk OP yang bersinergis dan bermartabat sebetulnya ini saya lihat. Iya. Nah, sebelum penjelasan berikutnya, sebetulnya saya ingin bertanya satu substansi. Tadi kan sudah dibahas mengenai bagaimana peran perawat, bagaimana Jafung, bagaimana status vokasi. Nah, saya ingin tadi juga Pak Armin menceritakan bagaimana peran, tadi sudah menyinggung sedikit, bagaimana peran OP dalam hal kerjasama dengan Kemendagri segala macam. Nah, tentu ini kan bukan harapan Pak Armin saja, harapan semua perawat tentunya ya dimanapun, karena memang sekarang kan orang kan kepastian status itu juga perlu kan sebetulnya, bukan saja kita ini saya perawat loh, tugas mulia, nah harus dihargai juga kan. Nah, sekarang menurut Bapak ini agak sedikit menyentil lah, nggak apa-apa, ini kan forum bebas yang tidak pernah menyinggung orang. Bagaimana peran OP selama ini dalam kiprah-kiprah yang Bapak tadi sudah cerita? Apakah sudah ada penetrasi ke arah sana? Itu maksud saya, ini peran OP. Ya itu tadi ya. Jadi sebetulnya OP itu kan jelas ya. Jelas ini sebenarnya apa sih keberadaan OP? Ini kan semuanya harus untuk kesejahteraan anggota sebetulnya. Ya kan? Yeah. Jangan terus kita OP itu merasa kita paling tinggi kan gitu kan, bukan. Jadi mari kita melihat apa sih sebenarnya persoalan sekarang ini kan gitu kan. Dan garis-garis besar program itu sudah dijabarkan saat Munas. Begitu kita mendapatkan tongkat estafet, kita sudah membawa satu memori jabatan amanat Munas. Nah, amanat Munas itu yang harus kita laksanakan. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah ketika memori jabatan itu kita sudah melaksanakan amanat Munas 9 Palembang? Ini kan. Jadi sebetulnya itu dulu, karena itu jelas itu yang sangat itu merupakan aspirasi dari masyarakat keperawatan di Munas itu karena kedaulatan tertinggi itu, musyawarah tertinggi itu di Munas, mereka membawa sejuta harapan. Itu kita tenteng tuh memori itu, ya kan? Itu dijalankan tidak? Sudah ada rakernas juga. Nah, sebenarnya kan kita ini kalau menjalankan suatu tugas jabatan pimpinan kita kan sederhana. Itu sudah ada memori jabatan. Apa? Kemudian kapan, siapa yang akan melakukan tugas itu. Nah, ini kan saya lihat itu beberapa amanat Munas itu tidak dijalankan. Misalnya turunan dari undang-undang. Permen itu, PMK itu berapa sih targetnya? Coba, kan gitu kan? Jadi saya kira ini kalau saya mengatakan jadi pemimpin itu sederhana ya, saya bilang tadi itu. Jadi
Kita mau pakai gaya apapun bisa. Tapi sepanjang itu semuanya kepentingan anggota kita. Nah, kemudian apakah memang DPP ini sudah melakukan yang kata Pak Gegen tadi, sudah melakukan penetrasi? Saya kira apa? Jangan saya lihat itu di beberapa kali saya ikut di dalam media-media, katakan di WhatsApp grup DPP itu. Ini selalu kita ini merasa orang paling tinggi ya. Tapi saya merasa tidak sebetulnya. Jadi misalnya hari ulang tahun PPNI, bagaimana Menteri Kesehatan bisa mengucapkan selamat ulang tahun? Itu pernyataan loh di grup itu. Saya katakan bukan seperti itu. Kita punya etika, kita datangi, kita audiensi dulu. Bapak atau Ibu Menteri, tanggal 17 Maret kami ulang tahun. Monggo kira-kira ada pesan apa, kan begitu. Atau mohon izin Bu Menteri, kami nanti akan memasukkan ucapan selamat dari Bu Menteri kepada seluruh perawat Indonesia di ulang tahun. Ini enggak saya itu. Harus dipaksa. Ibu Menteri Kesehatan itu harus mengucapkan selamat hari ulang tahun PPNI. Lu siapa? Saya aja waktu jadi kepala dinas kesehatan dulu nggak semua bisa ngadep saya. Apalagi Menteri Kesehatan. Nggak semua bisa Pak Gegen menghadap kita selaku kita ini orang birokrasi. Lihat dulu. Kita punya apa namanya, ini intip kan, mengintip siapa sih tamu kita. Kemudian ada sekretaris kita. Siapa itu yang menghadap? Ada janji dengan saya? Apalagi menteri. Menteri kok mau dipaksa? Nah, ini yang saya kira bagaimana kita ini harus tangan di bawah lah. Ya kan? Kita semua kita rangkul. Jangan kita merasa paling hebat semua. Para guru besar itu kan juga itu kan harus diwongke itu. Banyak sekali apa namanya masukan-masukan dari para guru besar yang bisa mengembangkan profesi. Ini tidak pernah disentuh saya lihat. Nah, apa sih kita cuma mau mengangkat ini kita saja untuk popularitas saja, itu nggak penting saya kira. Nah, banyak hal Pak Gegen yang memang saya lihat di sekarang memang di periode itu berbeda-beda persoalannya memang ya. Sekarang ini kalau saya pikir persoalan yang sudah lepas landas ya, dana ada kan gitu, SDM-nya kuat, jago-jago tuh dokter semua tuh. Kurang zaman kita dulu, duit nggak ada, duit dari kantong, duit dari minta. Memunas itu dari mana uang? Nggak ada dari anggota itu. Modal sendiri, nombok sendiri. Saya di Manado itu menggerakkan BUMN itu, 3 BUMN bergerak semua, membantu PPNI Lampung untuk ke Manado itu. Begitu sampai bandara, dijemput sama Kimia Farma. 1 mobil box itu ambil barang kami. 1 lagi dari IGM, Indofarma Global Medica, jemput lagi. Raja Wali begitu juga. 3 BUMN saya kerahkan, bukan untuk kantong saya, untuk membantu PPNI. Nah, kenapa kita sekarang nggak bisa dengan ada sumber? Zaman dulu kita berdarah-darah membangun profesi, sekarang udah enak, malahan semuanya nggak jelas. Nah, ini jadi saya kira kembali kepada bagaimana kita nih, saya juga dulu waktu jadi pemimpin juga, saya juga banyak ada ya katakanlah tenaga ahli yang orang dekat dengan saya yang bisa mengamankan kita. Tetapi yang sekali-sekali kita mau didikte oleh orang ini, saya nggak mau. Nah ini saya kira ini banyak pembisik-pembisik yang nggak jelas, ada yang mengambil putusan yang salah. Ya contohnya sekarang kan, yang sedang hangat ini kan, saya sampai diminta oleh penggugat untuk sebagai saksi fakta. Sebenarnya saya juga nggak punya kepentingan ya, tetapi saya tergugah ya. Betapa ini kok kapan-kapan itu PPN ini main gugat-gugatan baru di era ini loh. Saya hitung 3 kali itu ya, memecat jadi masalah pengadilan. Kemudian karena apa namanya diskusi-diskusi yang liar di media dipolisikan ke penjara. Kemudian sekarang juga begitu, sehingga saya merasa bagaimana kita juga ingin juga memberikan apa namanya penguatan. Sebenarnya kita nggak tujuan apa-apa supaya ini luruslah gitu. Sudahlah, hentikan ini, yang benar ini. Kalau misalnya memang karena pandemi,
Munas ditunda-tunda semua. Kemudian himbau kepada seluruh masyarakat kita, ayo kita punya sense of crisis. Kan gitu kan, kita rasa memiliki rasa bertanggung jawab ini harus kita selesaikan secara bersama-sama. Ini karena pandemi. Udah, oke, selesai itu. Oh, ini kok tiba-tiba 9 Mei saya selesai. Oh, lain persoalan lagi, undang lagi dari perwakilan DPD, DPW. Bagaimana saya ini 9 Mei ini habis? Gimana ya? Kan gitu kan. Ada nanti di situ. Ada musyawarah-musyawarah yang bijak, yang benar. Nah, tapi bukan berarti kita main kucing-kucingan seperti. Nah, ini yang kemudian saya dan Bu Dewi selaku Ketua Dewan Pertimbangan, Bu Dewi anggotanya ingin juga memberikan masukan seperti apa sih sebenarnya harus dilakukan. Nah, ini yang saya kira menjadi presiden di dalam DPP itu. Ya, kenapa sih ini berbeda dua hal yang berbeda kan? Ya pandemi ya biarkan aja, jangan Munas ya nggak bisa dengan luring, mungkin daring kan gitu kan. Tetapi habis masa jabatan, lihat aturan yang ada. Kalau ormas, ya demisioner dia. Sederhana kan, demisioner itu. Oh, kata demisioner harus dilakukan pada Munas. Tidak selalu. Kalau dengan kondisi ini dia tidak Munas, ya dia cukup dengan memori jabatan, misalnya kan, digantikan PLT. Kenapa nggak bisa? Jangan takut dengan, khawatir nanti kalau misalnya tidak saya lanjutkan ini nanti orang berebut. Enggak ada saya mau berebut jadi ketua itu. Saya yang penting siapapun jadi PLT-nya, yang penting dalam mekanisme yang benar, dalam tatanan yang benar. Enggak apa-apa. Bisa saja Pak Gegen kan, tiba-tiba kata peserta rapat dari DPW DPD, kami minta Pak Gegen yang jadi PLT. Jadi ya nggak Pak Gegen? Iya. Kenapa kita yang memaksakan diri kita untuk kita yang merubah-rubah itu kan? Nah, ini yang saya kira yang saya lihat kenapa saya niat akhirnya saya juga ingin memberikan kesaksian secara fakta terkait dengan gugatan pelanggaran ADRT ini. Itu loh Pak Gegen sebetulnya. Tapi nggak punya niat apa-apa, pengen udahlah hentikan, sudah gitu. Ya. Saya tahu karena memang Pak Armen kan saat ini mungkin atau sebelumnya kan sebetulnya Dewan Pertimbangan sebetulnya ya. Ya. Artinya sah-sah saja Bapak bicara seperti yang sekarang ini karena punya kompetensi dan punya kewenangan berbicara soal kalau struktur DPP Dewan Pertimbangan sesungguhnya kan itu namanya Dewan Pertimbangan yang memang harus menimbang-nimbang, harus diberikan konsultasi, dan wajar ngomong sepanjang itu adalah alurnya. Ya, nah sekarang kita udah nggak kerasa nih, udah hampir 1 jam bicara, itu luar biasa. Nah, sebelum closing statement, saya ingin bertanya satu hal yang menurut saya ini sangat substansi. Apa harapan Bapak nih Pak Armen terhadap OP ini sebetulnya terkait dengan mungkin kisruh atau mungkin tadi banyak ketidakpastian tentang status D3. Tentu kan belum bicara lagi soal gaji yang mungkin banyak di bawah garis kemiskinan. Banyak hal harapan teman-teman terhadap OP, Pak, terutama yang mungkin kami sebagai sektor swasta yang mungkin tidak pernah terlupakan sejenak lah mungkin. Menurut Bapak gimana harapan dan terhadap OP ini? Gitu? Baik, jadi harapan saya terhadap OP ini sebenarnya sederhana saja ya. Jadi kembali kepada tujuan dari OP itu sendiri, kan gitu kan. Kalau kita lihat secara konsep, secara sederhana itu kan, kita kan ada pendidikan, ya, pelayanan, kesejahteraan, kan gitu kan, penelitian oke lah. Jadi kalau kita sudah memperhatikan bagaimana sistem pendidikan kita, kan gitu kan, dikawal lah sistem pendidikan itu, jangan sampai liar gitu kan, tidak termonitor, diacak-acak orang tuh, ya kan? Nah, jadi tugasnya OP itu sebenarnya mengawal sistem pendidikan keperawatan yang ada di Indonesia ini. Kemudian sistem pelayanan. Sistem pelayanan juga merupakan tugas dari OP bagaimana mengawal sistem pelayanan yang ada. Baik itu di sistem rujukan maupun di
pelayanan dasar. Jadi saya kira ini tujuannya itu, dikawal itu. Bagaimana di sistem rujukan di rumah sakit? Apakah sudah pas nih perawat ini? Diperhatikan nggak kesejahteraannya? Diperhatikan nggak sistem karirnya, jenjang karirnya? Di puskesmas seperti apa perannya seorang perawat itu? Kan gitu kan? Jadi ini harus merupakan satu tugas dari OP. Harapan saya ini dikawal. Kemudian kesejahteraan. Loh, dari dulu juga perawat yang paling, waduh, tadi itu. Kok masih ada yang digaji cuman berapa? Cuman dihargai dengan terima kasih saja. Tidak pernah menghitung suatu nilai profesi. Ini siapa? Ya tugas OP. Ya kan begitu, bagaimana? Mungkin dari mulai yang kecil-kecil lah, kayak saya tadi menghitung unit cost, ya, memasukkan masukan-masukan kepada DPR, kan, kepada lembaga-lembaga, ya semuanya yang terkait itu, ya mari kita OP itu kita kawal. Nah, ini sederhana itu saja. Jangan, kalau yang lain-lain itu pakai gen, udah mengalir saja sebetulnya. Yang mau apa itu mengalir saja. Tapi yang pokok itu, bagaimana pengkawalan tentang sistem pendidikan, keperawatan. Nah, sekarang kena kan? Yang jenjang kita masih ada D3 itu hilang dari LAMPTKes. Itu kemana? Mana peran DPP? Ya jangan terus yang disalahkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi, tapi OP ini juga mengkawal nggak? Kok bisa sampai keluar SK itu bahwa D3 keperawatan dan D4 keperawatan tidak masuk diakreditasi oleh LAMPTKes. Sedangkan D3 kebidanan, D3 farmasi itu masih masuk di situ. Kalau memang ini dititipkan di Dirjen Vokasi misalnya. Kalau IPK saya kira yang nggak punya taring ya, yang punya kekuatan itu ya PPNI, kawal itu. Nah, kemudian bagaimana penghargaan terhadap tenaga keperawatan di tatanan pelayanan itu, baik pelayanan dasar sampai ke pelayanan rujukan, itu harus dikawal juga. Lihat tuh, apakah sudah masuk dalam paket tindakan-tindakan jasa keperawatan itu, apakah sudah masuk secara mandiri kan gitu? Apakah masih menjadi satu paket dengan ininya jasa medik? Itu kan nggak boleh lagi, ini suatu profesi kok kita masih numpang dengan jasanya medik. Kita bukan medik. Nah, ini apakah OP mengkawalnya? Karena kalau pengalaman saya di kabupaten itu kan, kalau misalnya terkait dengan pembahasan RKL itu kan juga diundang juga sih stakeholder itu, termasuk profesi diundang. Kenapa kita tidak bisa memberikan masukan? Nah, akhirnya kesejahteraan begitu juga. Honorer. Kemudian ada teman-teman kita yang di daerah-daerah terpencil nggak digaji bekerja. Kan itu kan mana perannya OP itu? DPP, DPW, DPD, DPK-nya. Yang di kepulauan yang terpencil itu, mana DPK-nya yang memperjuangkan dia? Kalau saya dulu waktu di kabupaten, saya bisa nggak ada bupati. Pak, itu harus dibelikan ini. Nah, kan gitu kan. Pak, itu perawat itu di bawah sana adanya. Bagaimana kita berikan mereka untuk supaya bisa home care-nya jalan, kasih dia motor, beli motor. Senang bupatinya beli motor kan, karena untuk ini dia juga kan, tapi kita juga punya. Iya. Angkat-angkat aja dengan bupatinya. Pak, itu perawat itu kalau mau home care itu, mau datang-datangi masyarakat itu, anak kendaraannya, beliin motor. Nah, beliin motor. Jadi seperti itu. Ada nggak PPNI, DPW, DPW atau DPD itu seperti itu dengan bupatinya? Jangan-jangan nggak ada bupati nggak berani. Orang nggak ada kepala dinas saja gemeter. PPNI, ID kalau ngadap saya dulu takut giniin tangan. Ya gitu Pak. Jadi saya kira sekali lagi peran dari OP itu besar sebetulnya terkait dengan sistem pengawalan sistem pendidikan, sistem pelayanan, kesejahteraan, termasuk pengembangan riset. Ya. Udah saatnya lo sekarang ini bagaimana kita melihat fenomena-fenomena yang ada tuh, teliti tuh. Kenapa perawat di sana? Kenapa ada migrasi perawat? Teliti tuh. Ya. Kan gitu. Ini tugas siapa? Ya OP. Jangan OP itu sekarang kerjanya euforia, webinar. Webinar itu
Anak saya, cucung saja kerjaan sekarang ini mainnya webinar terus kayak gini-gini. Itu udahlah kayak gitu-gitu. Iya, iya, iya. Ya, saya mohon maaf kalau ini sampai kepada para petinggi-petinggi DPP itu, saya tidak menohok-nohok pribadi, tetapi saya berkata yang real untuk kemajuan kita. Mari kita kembali kepada jalan yang benar. Kemana haluan-haluan profesi ini akan kita giring? Saya kira secara singkat itulah, pendidikan, pelayanan, kesejahteraan, dan penelitian, riset itu penting sekarang ini. Karena untuk mendapatkan sesuatu itu, kita bisa membaca fenomena-fenomena yang ada, kita teliti, kita publikasikan. Wah, kerjaannya banyak, nggak ngerjainnya kayak gitu-gitu, Pak Gegen. Iya, iya, betul, betul. Luar biasa, luar biasa. Ini satu pencerahan yang secara teoritis yang memang harus diterapkan oleh OP pusat ini. Luar biasa, Pak. Ini saya memang dapat ilmu juga nih. Saya tidak mengenyam S1 keperawatan, saya cukup D3, tapi memang luar biasa kalau saya mengikuti perkembangan ini, terutama informasi dari Pak Armin ini. Wah, ini luar biasa lengkap nih, Pak. Udah sampai jam 9:03, kita nunggu 1 jam lewat nih. Oke, Pak Armin, ini mungkin nanti kita bisa dalam sesi berikutnya, karena mungkin karena sudah malam dan saya lihat Bapak juga harus cukup istirahat ini. Siap. Luar biasa nih. Saya dari Neskafe mengucapkan terima kasih informasinya, dan sungguh luar biasa pencerahan pada malam hari ini, dari mulai mulai dari awal sampai pada akhirnya ke DPP, dan saya lihat dari endingnya dan harapan dan tentu apa yang harus dicapai. Harapan dan apa yang dicapai terhadap OP ini. Dan sangat terima kasih pada Pak Armin. Sekali lagi sudah banyak pencerahannya. Jangan bosan-bosan setiap kali saya bagaimana informasinya. Baik teman-teman semua, sahabat Neskafe di seluruh Indonesia, kita sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Armin, yang seorang tokoh keperawatan yang banyak malang melintang di dunia perawatan, sampai pada Pak Armin seorang perawat sebagai kepala dinas, luar biasa, dan merasakan sebagai kepala direktur rumah sakit. Ya, baik Pak Armin, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan selamat malam, salam hormat buat semuanya. Tetap semangat buat perjuangan perawat. Semangat. Ya, oke. Baik, gitu. Tapi ada juga 1-2 dokternya.